Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikan pada praktikum sistem kontrol analog di percobaan 8 dengan judul desain PID. Izinkan saya, asisten praktikum percobaan 8, untuk menerangkan mengenai simulasi pada praktikum kali ini. Pada percobaan ini tujuan kita yang utama adalah memahami karakteristik kontrol PID dari hasil tuning parameternya, kemudian mengenal macam-macam metode tuning kontrol PID, lalu mampu menerapkan metode tuning parameter controller PID pada sistem kontrol, yang mana pada percobaan 8 kali ini sistem yang digunakan yaitu berupa motor DC. Nah, mulai dari awal banget nih, kontrol PID itu apa sih? Kontrol PID adalah berupa aksi kontrol yang menghasilkan outputan berupa sinyal kontrol. Dan kontrol PID itu terdiri dari 3 aksi controller, yang mana yang pertama adalah kontrol proporsional, kontrol integral, dan kontrol derivatif. Nah, kontrol proporsional hubungannya adalah dengan keluaran sinyal controller dan error. Singkatnya, kontrol proporsional ini menguatkan. Jadi dia itu seperti layaknya sebuah amplifier. Nah, impactnya itu pada sinyal kontrol nantinya adalah mempercepat rise time, sehingga tanggapan sistem akan lebih cepat. Namun kelemahannya apabila kita terlalu besar memberikan penguatnya, akan terjadi overshoot, bahkan akan terjadi osilasi. Kemudian pada kontrol integral, fungsi utamanya yaitu untuk memperbaiki atau menghilangkan error steady state yang terjadi pada sistem. Nah, error atau steady state sendiri adalah perbedaan nilai secara final value, keluaran sistem, dan set point. Penggunaan kontrol integral tidak dapat sendiri, harus memiliki kontrol pendamping seperti kontrol proporsional. Kemudian kontrol derivatif. Nah, kontrol ini memperbaiki respon transient, yaitu berupa rise time dan settling time dari suatu sistem dengan memprediksi error yang akan terjadi. Namun fungsi utamanya adalah untuk meredam osilasi yang terjadi pada suatu sistem. Kontrol derivatif sendiri tidak dapat digunakan sendiri juga, melainkan harus memiliki kontrol pendamping seperti kontrol proporsional dan yang lainnya. Nah, dalam kontrol jenis ini yaitu PID, setiap kekurangan dan kelebihan dari masing-masing controller proporsional, integral, dan derivatif dapat saling menutupi dengan menggabungkan ketiganya secara paralel menjadi kontrol proporsional, integral, diferensial, atau yang biasa kita sebut dengan controller PID. Nah, elemen-elemen kontrol PID sendiri masing-masing secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem, menghilangkan error, dan menghasilkan perubahan awal yang besar. Oke, langsung saja pada langkah percobaannya. Pertama-tama teman-teman buka terlebih dahulu laptop atau komputer yang telah terinstall MATLAB, kemudian membukanya, lalu membuka file yang telah diberikan oleh asisten. Nah, di sini akan muncul codingan atau program. Nah, pada percobaan 8 kali ini terdapat 3 percobaan. Yang pertama itu tuning PID dengan metode Ziegler-Nichols 1, kemudian yang kedua itu tuning PID dengan metode Ziegler-Nichols 2, terus yang ketiga itu kontrol PID dengan motor DC. Kemudian langsung saja untuk langkah yang pertama, percobaan pertama, yaitu tuning PID dengan Ziegler-Nichols 1. Teman-teman pastikan terlebih dahulu di programan yang ada untuk mengkomen tiap baris yang tidak perlu. Nah, di sini untuk langkah pertama, teman-teman yang tidak dikomen itu hanya untuk kita mencari fungsi alih atau open loopnya dari sebuah fungsi alih. Nah, yang pertama teman-teman tentuin dulu nih siapa persamaan fungsi alihnya. Nah, ketentuannya yaitu di sini kan ada 14 kelompok. Nah, di numeratornya sendiri teman-teman itu mendapati ketentuan sesuai dengan nomor kelompoknya teman-teman. Apabila teman-teman kelompok 5, maka numeratornya diisi dengan 5. Apabila kelompok 1 di sini diisi dengan 1, dan seterusnya. Kemudian untuk denumeratornya tidak usah diubah-ubah.
S+1, S+2, S+3, dan S+4. Kemudian setelah seperti ini, maka teman-teman langsung saja mengeran dan akan muncul step keluaran dari fungsi alih tersebut. Nah, yang pertama, untuk data percobaan pertama, teman-teman memunculkan terlebih dahulu karakteristik dari respon keluarannya, yaitu seperti peak time, setting time, rest time, dan steady state-nya. Kemudian dimunculkan. Setelah itu teman-teman screenshot untuk menjadi data percobaan yang pertama pada percobaan kali ini. Setelah di screenshot, kemudian kita hilangkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Sebenarnya tidak apa-apa sih kalau misalnya masih ada. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman buat garis bantu. Nah, di sini itu kita langkah untuk mencari nilai L atau waktu tunda dan nilai T atau waktu konstannya. Nah, langkah pertama kita tarik dulu garis bantu yang sejajar sama dengan garis miring respon keluarannya. Nah, ini teman-teman bisa mengaturnya sendiri. Seolah-olah tuh garis bantu ini sejajar dengan garis miringnya. Kemudian garis bantu yang kedua yaitu garis antara titik potong garis bantu yang pertama tadi dengan steady state dari respon keluarannya. Diusahakan lurus ya teman-teman. Nah, kemudian garis bantu yang ketiga itu untuk mencari nilai L-nya atau waktu tunda dari respon tersebut. Setelah seperti ini, maka kita tambahkan data kursor yang ada pada kurva. Ini kita tentukan. Yang pertama itu perpotongan antara kurva dan garis bantu yang ada di sini, antara titik potong steady state dan garis bantu yang miring ini. Kemudian data kursor kedua itu pada kurva di sini. Nah, kita letakkan pada antara titik potong garis bantu dengan kurva. Nah, di sini kita dapat menentukan nilai L dan T-nya. Nilai L atau waktu tunda itu yang berada pada di titik sini. Kemudian nilai T atau waktu konstan itu perhitungan dari waktu di sini dikurangi waktu di sini. Nah, setelah dapat seperti ini, maka teman-teman bisa langsung screenshot untuk menjadi data percobaan yang kedua. Kalau udah selesai, maka teman-teman bisa close. Nah, teman-teman lalu lihat ke program yang di bawahnya. Di sini ada masukkan nilai T dan nilai L dari hasil screenshotan tadi. Maka teman-teman langsung menghitung saja dan masukkan ke sini. Untuk fungsi alih yang saya gunakan tadi itu numeratornya itu 15. Kemudian tadi nilai L-nya itu 0,599. Kemudian T-nya 2,601. Nah, sebenarnya nanti disesuaikan lagi sama hasil screenshotannya. Lalu teman-teman menguncomment semua codingan yang ada dengan cara mencet tombol kontrol dengan T. Nah, ini akan menguncomment seluruh codingan. Nah, setelah itu teman-teman bisa pelajari sendiri codingan yang ada di sini tuh untuk kontrol P saja, kemudian ini untuk kontrol PI saja, dan yang terakhir ada kontrol PID. Setelah teman-teman uncomment semuanya, maka teman-teman bisa langsung mengeran programnya. Maka akan muncul hasil responnya seperti ini. Maka di sini kita bisa menambahkan karakteristik dari keseluruhan sistem. Nah, teman-teman bisa memunculkan nilai-nilainya yang ada.
sebagai perbandingan. Nah, setelah teman-teman memunculkan semuanya, kemudian di screenshot dan dijadikan sebagai data percobaan yang ketiga, yang selanjutnya. Nah, setelah di screenshot, teman-teman bisa dianalisa hasil dari keluarannya sendiri. Nah, ini kan berbeda-beda warna. Nah, lihat di programnya. Di sini ada ketentuan apabila kontrol P saja itu warna green atau hijau, kemudian PI R red warna merah, kemudian PID di sini B blue warna biru. Nah, seperti ini. Yang biru tuh PID-nya. Oke, setelah di screenshot, teman-teman bisa langsung ke langkah percobaan selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan Ziegler-Nichols 2, di mana untuk mencari nilai TI dan TD-nya itu dibutuhkan nilai KCR dan PCR. Jadi pertama kita buat dulu transfer function-nya. Nanti bentuknya akan seperti ini transfer function-nya, mana yang atas ini nanti adalah nilai kelompok kalian, itu 1 sampai 14. Terus yang bawah ini adalah samain aja S plus 1 kali S plus 2 kali S plus 3 kali S plus 4. Terus selanjutnya kita memunculkan Nyquist diagramnya dengan cara Nyquist key. Nanti akan muncul seperti ini ya. Ini kalian klik kanan karakteristik, dimunculkan semua, kemudian dipencet yang ini. Nah, nanti ini di screenshot, kemudian nilai yang kita butuhkan adalah nilai gain marginnya, dimana rumus untuk mencari KCR adalah gain margin sama dengan 20 log KCR. KCR sama dengan 10 pangkat gain margin per 20. Jadi kita mendapat gain margin itu 18,5, sehingga kita dapat KCR-nya adalah 8,41395,1. Kita masukkan ke dalam MATLAB, KCR sama dengan 8,41395,1. Kemudian kita masukkan H sama dengan feedback C dikali KCR. Kita menunjukkan step H-nya, step H. Nanti akan muncul step responnya. Namun nilai step respon yang kita inginkan itu dia akan berosilasinya secara stabil. Jadi kalau kalian garis lurus terus di belakang berosilasi, berarti nilai KCR kalian itu harus dikecilin. Kalau misalnya kalian berosilasi dulu baru lurus garis, berarti nilai KCR kalian harus digedein. Di sini berarti saya harus mengecilkan nilai KCR-nya. Saya coba jadi KCR sama 8,4. Saya masukkan 8,4. Dicobanya yang bulat, coba angkanya. Terus kita ketik ulang lagi H feedback Q dikali KCR 1 step H. Nah, nanti grafik step respon yang benar tuh seperti ini. Kalau udah dapat yang bagus kayak gini, kita klik aja puncaknya yang mana aja. Misalnya yang ini sama yang ini. Nanti ini di screenshot. Terus untuk mencari nilai PCR itu kita harus mencari periode gelombangnya. Jadi nilai periode gelombang itu nilai PCR. Berarti di sini 10,2 dikurang sama 7,35. Itu dapat nilai sekitar 2,8. Jadi saya masukkan tadi dapatnya 8,4. Ininya 2,8. Nah,
Setelah mendapat nilai KCR dan PTR, kita masukkan ke rumusnya untuk mencari nilai KP, TI, dan TD. Di KP itu rumusnya kayak begini, TI-nya juga, dan TD juga begini. Di Excel ini sudah saya masukkan semua rumusnya ya. Ini. Terus setelah kita mendapat nilai KP, TI, dan TD-nya, selanjutnya adalah mencari nilai KI dan KD-nya. Rumusnya adalah kalau KI KP per TI, kalau KD KP kali TD. Setelah itu kita dapat nilai KI dan KD-nya. Rumusnya sudah saya masukkan ini. Nah, kalau udah dapat nilai KP, KI, dan KD-nya, selanjutnya kita buat kita memunculkan grafik ini ya, P, PI, dan PID-nya. Untuk codingannya kayak begini. Nah, jadi di Ctrl P ini nilai KP sama dengan ini, bisa kalian masukkan rumus KP-nya itu di sini ya. Ini tapi karena biar cepat saya masukkan di Excel, biar di MATLAB langsung di input aja. Kita dapat nilai KP-nya 4,2. Terus P sama dengan feedback KP dikali G 1. Terus kita munculkan step P-nya. G ini sebagai tanda garisnya itu berarti yang hijau itu Ctrl P. Setelah itu kita mencari yang Ctrl PI-nya. Kita hold on biar yang P tetap muncul. Terus kita masukkan KP-nya juga sudah didapat. KP-nya itu 3,78, KI-nya itu 1,62. Terus selanjutnya PI sama dengan feedback KP tambah KI per S dikali G, 1. Terus kita munculkan juga stepnya, step PI, kita beri tanda dia red R. Terus yang terakhir yang Ctrl PID, kita hold lagi. Kemudian kita masukkan nilainya KP 5,04, KI 3,6, KD-nya 1,764. Terus PID sama dengan feedback KP ditambah KI per S ditambah KD kali S dikali G, 1. Terus kita munculkan juga stepnya PID, kita tandai dengan warna biru blue. Kita enter. Nah, nanti muncul seperti ini responnya. Kita show semua karakteristiknya. Nah, terus ini kita pencetin ini yang PI, PID, yang P, ada PID. Nanti ini kalian screenshot semuanya. Kayak ini juga ada yang nanti semuanya dimunculkan, terus di screenshot. Kalau udah di screenshot, nanti hasil step ini, respon ini kalian analisis perbedaannya yang P, PI sama PID, dimasukkan ke laporan. Oke, untuk yang percobaan Ziegler-Nichols 2 cukup. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut teman-teman. Setelah kalian belajar tentang tuning PID-nya, sekarang kita melakukan aplikasinya, yaitu pada sistem kali ini kita akan mengaplikasinya ke motor DC ya. Kita ada motor DC dengan parameter sebagai berikut. Parameter motor DC-nya adalah J. Di sini J adalah torsi dari motor DC-nya itu bernilai 0,01. B yaitu koefisien frictionnya, B saya katakan, yaitu 0,1. Dan K ini penguatnya. Penguatnya saya isikan di sini sebagai contoh 0,15. Namun pada laporan nanti teman-teman isi kelompok dikalikan 0,01. Untuk R-nya di sini 1 dan L-nya 0,5. Didapat transfer function-nya untuk motor DC adalah sebagai berikut: CS per RS dengan S sebagai transfer function tentu saja, dengan numnya K per R per LS dikalikan JS plus B ditambah K kuadrat. Setelah parameter ini dimasukkan, akan didapat fungsi alih sebagai berikut. Nah, fungsi alih ini kita masukkan ke MATLAB. Di command window-nya di sini kita masukkan fungsi DC-nya dengan transfer function num-nya adalah ini dan denum-nya ini. Langsung kita run saja.
dan kita inputkan dengan masukkan step, akan didapat seperti ini. Nah, seperti di percobaan Siegel-Nichols 1, kita analisis dulu pada keluaran open loop ini seperti yang sudah dilakukan sama Mas Isbay. Kita analisis untuk mencari nilai T dan L nya agar kita mendapatkan nilai KP, KI, dan KD. Anggap saja lurus lah ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Lalu teman-teman tinggal masukkan ke Excel-nya. Teman-teman masukkan nilai L-nya di sini. Itu di sini 0,0392, sudah sama ya kebetulan. Dan nilai T-nya yaitu nilai time di sini dikurang L-nya. 0,804 dikurangi 0,0392. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu seperti apa dengan kalkulasi yang sudah dilakukan teman-teman pada Siegel-Nichols 1 seperti ini ya, didapat nilai KP, KI, dan KD pada controller P, PI, dan PID adalah sebagai berikut. Dan kita masukkan ke Simulink. Sekarang kita beralih ke Simulink. Teman-teman masukkan nilai KP, KI, dan KD-nya di sini. Saya jelaskan lebih dahulu di sini. Di sini ada 4 subsistem ya, saya bikinnya dengan inputannya sama, yaitu step. Subsistem pertama yaitu kita meneliti hasil dari tanggapan sistem tanpa controller di sini, tanpa controller sama sekali. Yang kedua dengan controller P saja, controller proporsional dengan proporsional gain doang ini di sini. Inputnya teman-teman bisa langsung di sini ini. Dan di sini ada controller PI menggunakan KP dan KI. KP dan KI. Ini integral gain dan integrator untuk KI-nya. Dan yang terakhir adalah subsistem PID menggunakan KP, KI, dan PID dan KD. KD di sini menggunakan derivative gain, filter coefficient dengan value 100, dan integrator filter seperti itu. Ini semuanya plan-nya disamakan seperti yang teman-teman masukkan ya tadi di MATLAB ini di command window. Teman-teman bisa ubah di sini numerator, denominator, teman-teman ganti semuanya ini, samakan semua. Dan untuk KP-nya ini bisa diganti di sini langsung, KI-nya dan KD-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa running di sini. Mana nih? Ayo run. Ayo run. Kok nggak bisa? Oh, scope ya. Nah, untuk memunculkan legend ini teman-teman bisa klik di view dan legend. Nah, sekarang kita menyaksikan tanggapan sistem dari sistem yang tanpa controller ini ya, digambarkan dalam warna biru. Teman-teman bisa langsung amati semuanya satu-satu. Ini masukkan ke sini satu, ini dihapus. Tapi saya langsung masukkan aja di sini untuk ke semuanya agar kita bisa bandingkan ya, agar tidak terlalu lama videonya. Saya masukkan semuanya di sini. Kita bandingkan manakah di antara controller ini yang menghasilkan tanggapan paling bagus. Itu kita run lagi ya. Dan scope-nya ini. Nah, ini kan yang kita amati sampai sini cukup ya. Jadi kita bisa pangkas waktunya agar lebih detail pengamatannya. Di sini saya mengambil 5 detik. Nah, di sini dapat kita lihat untuk controller P di sini ya. Dia bahkan tidak mencapai set point yang diharapkan. Jadi kurang baik. Di sini yang warna kuning ada controller PI. Controller PI ini cukup bagus, sudah mencapai set point, namun terjadi osilasi yang terlalu besar di sini ya, kurang stabil, dan overshootnya lumayan tinggi. Sedangkan controller PID ini nampaknya yang paling bagus,
Ya walaupun ada overshoot dan sedikit osilasi, namun rush time-nya paling tinggi dan lebih cepat untuk stabilnya di sini. Gitu aja teman-teman. Terima kasih.